Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera. Perkenalkan, namaku Rana Saliha dari kelas F3, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UINSA. Di sini aku akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengantar psikologi dengan topik temperamen dan kepribadian. Apa sih persamaan, perbedaan, serta makna dari kedua topik tersebut? Yuk check it out. Sering kita mendengar kata temperamen dan kepribadian digunakan dalam keseharian ketika kita membahas perilaku atau sifat seseorang. Makna keduanya pun kadang tumpang tindih, sehingga sering dianggap sama, namun ternyata memiliki beberapa perbedaan. Meskipun memang keduanya memiliki beberapa kesamaan pula. Setelah ditelusuri, ternyata para psikolog dan para peneliti melakukan tradisi penelitian yang berbeda sumbernya. Sebagai contoh, para psikolog anak mempelajari ciri-ciri temperamen lewat anak-anak, sedangkan para peneliti mengkaji ciri-ciri kepribadian lewat orang dewasa. Nah, ternyata sumbernya aja udah beda ya teman. Selanjutnya mari kita pelajari apa itu makna temperamen dan kepribadian untuk menambah wawasan kita. Temperamen bisa dibilang adalah kumpulan sifat yang diperoleh sejak lahir yang membawa genetik dan ada secara turun-temurun. Itulah alasan mengapa penelitian ciri temperamen banyak dilakukan pada anak-anak karena mereka masih membawa sifat dasar biologis mereka. Peneliti atau psikolog harus menyelidiki proses dasar dari sifat-sifat biologis guna memahami kasus ini. Sifat temperamen yang bisa dibilang mendarah daging ini lebih sempit dan rendah cangkupannya dibandingkan kepribadian, namun bersifat tetap dan berlaku seumur hidup karena telah tercetak dalam tubuh kita. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh dokter sekaligus fisikawan Yunani kuno Hippocrates yang berpendapat mengenai 4 jenis temperamen yang menjadi dasar kepribadian manusia yang diibaratkan menjadi 4 cairan yang sangat penting bagi manusia. Hippocrates menyatakan apabila salah satu dari cairan tersebut bersifat dominan atau melebihi proporsi, maka terdapat sifat-sifat jiwa yang khas dalam individu tersebut. Keempat jenis atau cairan tersebut adalah yang pertama, sanguis atau darah. Orang yang dominan akan sifat sanguis ini memiliki sifat hangat, meluap-luap, lincah, dan bersemangat. Bisa dikatakan bahwa orang sanguis ini adalah contoh dari orang ekstrovert ya teman-teman. Kedua adalah koleris atau cairan empedu kuning. Orang yang dominan akan sifat koleris ini memiliki tampilan hangat, aktif, mandiri, berkemampuan keras, dan praktis. Orang yang bersifat koleris mungkin tidak se-ekstrovert orang yang bersifat sanguis, tetapi mereka memiliki ambisi yang kuat, gagasan, serta tujuan yang akan terus mereka kejar. Ketiga adalah melankolis atau cairan empedu hitam. Orang yang bersifat melankolis adalah orang yang sangat ekspresif. Dalam artian orang ini bersifat analitis, sensitif, romantis, sekaligus perfeksionis. Individu yang memiliki sifat ini bisa menjadi introvert. Namun ketika mereka dipenuhi dengan perasaan positif dan kegembiraan yang tinggi, mereka dapat berubah menjadi lebih ekstrovert. Dan yang terakhir adalah plekmatis atau cairan lendir. Individu ini bersifat tenang, berpikir dingin, santai, dan mudah bergaul. Di antara ketiga sifat sebelumnya, individu dengan sifat ini lebih menikmati dunianya sendiri atau bisa saja disebut dengan introvert. Dilihat dari sifatnya yang pendiam dan cenderung menjauhi hal-hal yang sekiranya tidak sesuai atau cocok dengan prinsip dirinya sendiri. Demikian penjelasan dari temperamen yang akan selalu melekat pada diri kita. Temperamen tidak bisa dihilangkan, namun dapat diminimalisir atau ditutupi menggunakan kepribadian yang akan kita bentuk ketika semakin beranjaknya umur kita.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari kepribadian. Kepribadian memiliki arti yang lebih luas maknanya daripada temperamen. Dalam hal ini berhubungan dengan perasaan, pemikiran, atau perilaku perseorangan. Bisa dimaknai juga sebagai karakteristik yang paling mencolok, unik, dan khas. Kepribadian dalam individu mengatur pola perilaku dan cara pikir yang khas sebagai bentuk adaptasi sekaligus menentukan penyesuaian diri individu pada lingkungan sosialnya. Kepribadian dapat dikendalikan secara internal maupun eksternal. Maksudnya ialah, secara internal, individu dapat mengatur kepribadian seperti apa yang ingin ia tampilkan pada lingkungan tertentu, dengan memperkirakan reaksi yang ingin ia capai dari orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Sementara secara eksternal, kepribadian dibentuk dari situasi tertentu membentuk perilaku tersebut. Karena memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, selain dari faktor biologis seperti faktor pengalaman umum atau pengalaman khusus, kepribadian sewaktu-waktu dapat berubah dan tidak bersifat abadi. Hal ini bergantung pada peran yang ingin dimainkan atau akan dimainkan individu dalam lingkungan yang ia pijak sebagai bentuk adaptasi atau coping mechanism yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Namun, bukan berarti kepribadian yang ditunjukkan oleh seorang individu semua bersifat rekayasa. Individu dapat memilih untuk mengeluarkan karakter aslinya di tempat-tempat yang ia inginkan. Contoh dari kepribadian sendiri ada banyak. Kalau melihat dari teori Big Five Personality, dimensi kepribadian dibagi menjadi 5, yaitu 1. Openness, yang mencerminkan sifat keterbukaan seseorang. 2. Conscientiousness, yang mencerminkan kehati-hatian seseorang dalam bertindak. 3. Extraversion, atau bisa disebut sebagai extrovert. 4. Agreeableness, yang mencerminkan seseorang yang sangat menghargai hubungannya dengan orang lain, semisal kasih sayang, kepercayaan, dan yang lainnya. 5 adalah neuroticism, yang mencerminkan kepribadian seseorang dengan kesedihan, kemurungan, atau ketidakstabilan emosi. Secara umumnya atau yang terkenalnya, kepribadian seseorang diklasifikasikan menjadi 16 macam kepribadian atau yang biasa kita sebut sebagai MBTI. Terdapat beberapa persamaan yang dimiliki oleh temperamen dan kepribadian. Pertama, pada dasarnya, sifat-sifat yang dihasilkan dari temperamen ataupun kepribadian berasal dari genetika yang terkandung dalam diri setiap individu. Gen tersebut yang menjadi dasar atau awal dari segala dasar sifat biologis yang dimiliki oleh seorang individu. Kedua, berdasarkan penelitian dari Thomas dan Chase, ternyata temperamen juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang mengelilingi individu tersebut, terutama pada diri anak-anak yang cenderung dan melakukan apa yang ia lihat dari sekitarnya. Ketiga, objek kajian dari temperamen dan kepribadian adalah sama-sama mempelajari bagaimana individu atau manusia dalam mengekspresikan berbagai emosi, entah itu positif atau negatif. Ilmu psikologi menjadikan hal ini sebagai objek penelitian agar sifat-sifat ini dapat dimaknai dan berguna untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Dan keempat, selain pada manusia, ternyata keilmuan ini dapat diterapkan untuk makhluk selain manusia seperti hewan, baik itu yang liar maupun yang domestik, seperti yang dikemukakan oleh pendapat Gosling dan John. Untuk perbedaannya sendiri, terletak pada tingkatan yang ada pada kepribadian dan temperamen. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, utamanya pengalaman yang didapat dari lingkungan yang ditinggali individu berperan besar dalam membentuk kepribadiannya. Sedangkan untuk temperamen,
lebih dipengaruhi pada unsur genetik atau keturunan yang dimiliki oleh individu. Karenanya, ia akan terus melengkap. Lalu, kepribadian dibentuk dari kombinasi sifat-sifat individu yang berasal dari pengalaman dan lingkungan hidup. Sementara, temperamen yang selalu melekat pada kita berasal dari 4 cairan batiniah tubuh, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Hippocrates. Inti dari keterangan yang telah aku jelaskan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah temperamen dan kepribadian sejatinya harus dipelajari secara berdampingan. Pendekatan yang dilakukan harus memiliki cangkupan yang luas menyesuaikan kedua objek penelitian tersebut dengan mempertimbangkan individu atau masyarakat yang akan menjadi sumber informasi. Memang temperamen dan kepribadian memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Maka dari itu banyak yang menyalahartikan kedua hal ini sebagai satu objek yang sama. Dengan mempelajari bahwa terdapat perbedaan di antara keduanya, kita dapat memahami segala proses yang telah, sedang, atau akan kita alami sehingga membentuk diri kita menjadi diri kita yang sekarang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ketidaklengkapan informasi yang saya miliki. Saya mohon undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.